ambil air wudhu dulu agar kamu bisa suci, sehingga kamu bisa memegang lembaran-lembaran firman Allah ini. Akhirnya Umar mandi, kemudian bersuci, diambillah lembaran itu. Apa yang terdapat dalam lembaran itu? Surat Toha. Dilihatnya surat Toha sampai pada ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sampai pada ayat itu Umar bin Khattab gemetar hatinya, tersentuh dengan kalimat-kalimat yang begitu luar biasa berada di atas syair-syair Arab yang dia kenal. Umar bin Khattab, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ketemu dengan ayat itu, gemetar hati Umar bin Khattab, sehingga apa yang dia lakukan? Bertanya kepada adiknya, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Akhirnya Umar bin Khattab mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Sehingga apa? Kekuatan Islam makin bertambah. Kekokohan Islam makin bertambah. Masuknya Umar bin Khattab begitu unik dan menarik. Sebelum itu apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Baginda Rasul sering berdoa, ya Allah muliakanlah Islam ini, kokohkanlah Islam ini dengan dua orang yang engkau paling cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Rasul sering berdoa sebelumnya seperti itu. Akhirnya apa yang Allah pilih? Siapa yang Allah pilih? Bukan Abu Jahal, tapi yang Allah pilih adalah Umar bin Khattab. Sekarang bapak-bapak hadirin, kita bandingkan dengan Abu Thalib. Ini kita masih bicara Islam. Kita bandingkan dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu kan ngurus baginda Rasul dari kecil sejak usia berapa? Sejak usia berapa baginda Rasul diurus sama Abu Thalib? Dengan pamannya kan 2 tahun, dari 6 tahun sampai 8 tahun, betul ya? Betul ya? Berarti dari 8 tahun. Meninggalnya Abu Thalib kapan? Ketika baginda Rasul berumur 50 tahun. Berarti interaksi antara Abu Thalib dengan baginda Rasul berapa tahun kalau kita matematikakan? 42 tahun. Ayo kita sedikit merenung. Karena saya jurusannya filsafat, namanya filsafat, pakai merenung terus kerjanya. Mikir terus kerjanya. Coba, 42 tahun paman Abu Thalib, paman baginda Rasul bergaul dengan baginda Rasul selama 42 tahun. Dari sejak diurus 8 tahun baginda Rasul sampai 50 tahun Rasulullah. Abu Thalib meninggal pada saat Rasulullah usia 50 tahun, tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi orang Islam sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab udah, Abu Thalib udah. Sekarang tengok diri kita, hadirin. Kita bukan pamannya Nabi. Kita bukan saudaranya Nabi. Bukan adiknya Nabi. Bukan siapa-siapanya Nabi. Bukan bagian dari keluarga Nabi. Tapi Allah sudah berikan kita hidayah. Nikmat yang paling besar. Apa itu? Hidayah masuk Islam. Tengok surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu bareng-bareng. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang diberikan hidayah untuk menerima Islam,
Allah akan bukakan hatinya untuk menyambut agama Islam. Ini kita alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengajak, mari kita rawat hidayah Allah yang luar biasa ini. Kita rawat. Allah sudah memberikan benih kepada kita, pohon, yuk kita rawat dengan memberikan pupuk, dan kita rawat, kita sirami hidayah keislaman dari Allah ini. Mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita. Sekarang kita udah masuk bulan Rajab. Insya Allah sebentar lagi kita akan Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau ingin berbuat kebaikan, tidak perlu kita menunggu datangnya bulan Ramadan. Mari kita rawat keislaman kita. Kiai kita tadi sudah menyampaikan berkaitan dengan sholat berjamaah. Saya juga ingin nambahin nih, sholat berjamaah ini yang kita tahu pahalanya 27 derajat. Kalau sholat munfarid di rumah 1 derajat. Kita matematikakan. Kalau ada orang yang setiap harinya ke masjid sholat berjamaah dapat 27 derajat. Kalau 5 kali 27 kali 5 berarti berapa? Berapa itu? 135 derajat. Kalau seseorang sholatnya di rumah secara munfarid 1 derajat 1 kalinya, kalau 5 kali waktu berarti 5 derajat. Ibarat orang yang sedang lomba lari. Kita lomba lari sama teman kita. Teman kita udah 135 km, kita baru 5 km. Ketinggalan apa enggak? Jauh. Teman kita udah 135 km, kita baru 5 km. Itu dalam 1 hari. Bayangkan kalau dalam 1 bulan. Bayangkan lagi kalau dalam 1 tahun. Bayangkan lagi kalau dalam 10 tahun. Alangkah jauh derajat kita dengan derajat teman kita yang senantiasa sholat berjamaah. Makanya di surga kenapa? Ada tingkatan-tingkatan ahli-ahli surga. Tapi insya Allah kita yang kumpul pagi hari ini yang selalu aktif di FKM 3P adalah orang-orang yang senantiasa sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Saya kadang-kadang iri bapak-bapak, iri banget. Itu orang, gak, mohon maaf, bukan menyinggung. Itu orang kalau pergi ke puncak, tahu puncak, puncak tahu puncak? Kalau pergi ke puncak itu ngeluarin duit, ngeluarin pulus berapapun siap. Padahal macet-macetan, Pak. Berapa kilo dari sini ke puncak? Dari Keranggan kira-kira? Ada nggak 20 kilo? Lebih ya? Katanya buat cari kesenangan. Perjalanan dari sini dengan mengeluarkan ongkos, pakai mobil kayak, pakai motor kayak, nyampe ke puncak. Padahal apa yang dituju di puncak? Kesenangan kan? Padahal biasanya kalau orang habis jalan-jalan, apalagi jalannya kagak jelas, bukannya kesenangan yang ada, balik ke rumah capek, lelah, duit di kantong terkuras. Puluhan kilometer nyampe. Mending kalau niatnya ke puncak untuk tafakur alam, berpikir tentang ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyah Allah, mending kalau begitu mah dapat pahala. Kan kebanyakan kagak begitu, bener kan? Tahun baru ke puncak bawa perempuan yang bukan muhrimnya, boncengan, habis itu rapat-rapatan. Allahu Akbar. Ini kita merenung ya, nggak apa-apa nih, biar kita berpikir lebih tajam. Ke puncak nyampe, Pak, ngeluarin duit. Itu masjid musolahnya cuma beberapa meter, ada aja alasannya. Hujan Ustaz, punya payung. Motor ada.
Sekarang kita bandingkan. Satu lagi. Orang itu kalau udah bunyi kayaknya Ustaz, udah selesai belum? Seseorang kerja di satu tempat, digaji sama bosnya 1 bulan 30 juta. 30 juta katakan. Meskipun mungkin tidak ada seorang pun di antara kita yang gajinya 30 juta. Katakanlah 30 juta.